Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dunia Irha. Di video kali ini mari kita bahas mengenai kisah Siti Mashittah, tukang sisir putri Firaun yang syahid demi beriman kepada Allah. Sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel Dunia Irha, dan yang sudah subscribe saya doakan masuk surga, amin. Keteguhan iman mengantarkan Siti Mashittah dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harum semerbak makam Siti Mashittah bahkan tercium Rasulullah SAW saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kisah Siti Mashittah yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok oleh Firaun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Nabi SAW menjalani Isra Mi'raj melewati suatu tempat yang baunya sangat harum, maka Rasulullah SAW bertanya, bau harum apakah ini? Jibril menjawab, Mashittah binti Firaun dan anak-anaknya. Siti Mashittah merupakan pembantu Raja Firaun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Siti Mashittah bertugas merawat putri Firaun. Di kalangan istana Raja Firaun ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Mashittah, juga ada Siti Aisyah yang tidak lain adalah istri Raja Firaun. Dan seketika Jibril melanjutkan kisahnya. Siti Mashittah adalah seorang muslim yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Firaun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Firaun. Dalam momen Isra Mi'raj, Rasulullah SAW tiba mencium aroma yang sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau akan asal mula bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan soleha bernama Siti Mashittah dan anak-anaknya. Lalu hal apa yang menyebabkan makam Siti Mashittah dan anak-anaknya mengeluarkan bau harum? Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Dunia Irha. Siti Mashittah adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Siti Mashittah menjadi pelayan dari istri Firaun yang bernama Siti Aisyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Firaun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Mashittah, yakni Hazakil. Dialah yang membuatkan peti untuk Nabi Musa alaihissalam sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Dikisahkan bahwa Siti Mashittah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam, tetapi masih disembunyikan dari Firaun. Suatu hari Siti Mashittah menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang tragis karena dibunuh oleh Firaun. Keimanannya dari suami Siti Mashittah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah diketahui oleh Firaun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Siti Mashittah dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk sabar. Kesedihannya ia cerita pun kepada Siti Asiyah, yang mana ternyata Siti Asiyah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh suaminya Firaun. Dalam kesehariannya sepeninggalan sang suami, Siti Mashittah tetap menjadi pelayan dari anak-anak Firaun. Namun pada suatu hari Siti Mashittah sedang menyisir rambut putri Firaun. Tak disangka sisir tersebut terjatuh dari tangannya. Maka Mashittah pun mengambilnya sambil mengucapkan Bismillah dengan menyebut asma Allah. Ucapan Siti Mashittah itu kemudian didengar oleh anak Firaun. Ucapan Siti Mashittah itu kemudian terdengar anak perempuan Firaun dan bertanya, sebutlah nama ayahku. Mashittah berkata, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah dia. Anak perempuan Firaun bertanya, apakah ada Tuhan selain ayahku? Mashittah berkata, benar, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak Firaun pun setelah mendengarkan hal itu dengan marah kemudian mengadukannya kepada ayahnya. Ketika mendengarnya, Firaun laknatullah pun marah besar. Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapa Tuhan yang engkau sembah selain aku? Tanya Firaun. Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya, jawab Siti Mashittah dengan tegas. Jawaban itu membuat Firaun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggosok Siti Mashittah berserta anak-anaknya. Firaun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar. Lalu belanga itu dipanaskan dengan api minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Mashittah dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Firaun memberikan kesempatan. Jika Mashittah mau mengakui Firaun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Mashittah tidak takut dengan ancaman Firaun. Setelah mendengar penolakan dari Mashittah, kemudian Firaun memerintahkan Mashittah agar menceburkan dirinya ke dalam belanga itu.
Masyitah berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Dan lalu Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masyitah berkata, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku di suatu tempat." Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Lalu Fir'aun memerintahkan agar Masyitah sekeluarga dilemparkan ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masyitah yang masih menyusu kepadanya. Melihat anaknya yang masih bayi sempat membuat hati Siti Masyitah ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya anak Masyitah ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat hati Siti Masyitah kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu bayi Siti Masyitah mengatakan, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Fir'aun, giliran Siti Masyitah yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masyitah pun masuk dalam kuali yang mendidih. Siti Masyitah dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Fir'aun memenuhi permintaan Siti Masyitah dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Itulah kisah dari seorang wanita yang sangat mulia dan imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai akhir hayatnya pun ia tetap beriman kepada Allah. Dan meski hanya tersisa tulang belulang dari makamnya, tetap tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum. Wallahu alam. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan keimanan dan juga pengetahuan keislaman. Semoga yang sudah subscribe masuk surga dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.